Nah, saya juga punya teman di ujung sana yang akan mengklarifikasi sesuatu gitu ya. Ada Melanie Ricardo, ya lagi syuting kayaknya nih. Halo Mel. Halo? Ya. Hai Mel. Halo? Oke. Ya, ini karena kemarin kan ada sebuah artikel ya dari hasil wawancara Mak Vera di sebuah stasiun televisi yang menyebutkan Mak Vera teman jenguk Olga tapi datang sama infotainment dan upload di Instagram gitu. Nah, sebetulnya berita-berita ini kemudian menimbulkan banyak tanda tanya, siapa sih maksudnya yang dituduh gitu, bukan gue kok, bukan gue. Jadi teman-teman artis juga pada begitu, tidak merasa gitu, tidak ada yang merasa bahwa infotainment kok betul-betul mereka tuh tulus untuk menjenguk Olga Syahputra. Kemarin kita tanya ya sama Mak Veranya, dibilang ya memang sebetulnya ada beberapa begitu, tapi barangkali keinginannya adalah untuk menjenguk, mencari kabar. Nah, kita mau tanya, ini Melanie Ricardo juga ternyata bukan yang dimaksud begitu ya. Kalau dia datang menjenguk memang tulus ingin menjenguk almarhum Olga Syahputra waktu itu di Singapura. Kita tanya, coba klarifikasi, lagi dihubungi Melanie Ricardo, barangkali dia lagi syuting ya, syuting acara Stasiun Cinta. Ya, jadi Melanie Ricardo ini sempat kan simpang siur kabar. Nah, Melanie menegaskan bahwa dia tidak membawa infotainment ke Singapura gitu ya. Dia memang pernah menjenguk almarhum Olga Syahputra, tetapi memang maksudnya hanya ingin menjenguk tanpa membawa kamera infotainment. Memang ada yang wawancara tapi itu di Jakarta karena tampaknya wartawan banyak yang ingin tahu gitu, tahu Melanie baru pulang dari Singapura, ingin tanya kabarnya apakah dia sempat menjenguk Olga Syahputra. Begitu klarifikasi Melanie kemarin melalui telepon. Halo? Hai Mel. Hai Tarot. Kamu lagi di mana sih? Maaf, saya lagi syuting Stasiun Cinta, jadi mungkin karena outdoor, jadi mungkin signalnya agak jelek ya? Agak ngancok kali. Oke. Baik Mel, ini kan kemarin ada artikel yang Mak Vera mengatakan bahwa ini temannya Olga menjenguk bawa infotainment. Kemarin Mak Vera kesini juga kita tanya, betul begitu Mak Vera? Dia bilang, ya memang ada beberapa. Tapi kemarin Melanie telepon, bukan Melanie begitu ya. Melanie waktu itu pernah menjenguk Olga tapi tidak membawa kamera infotainment kan ya Mel ya? Jadi sebenarnya sih yang pertama aku mau klarifikasi karena bisa dengar suara aku nggak? Bisa. Dengar ya? Iya. Karena aku dapat report beberapa teman-teman katanya di Rumpi kafe ini katanya menyebutkan nama aku sebagai yang salah satu yang bawa infotainment. Makanya aku langsung telepon dong ke Kak Ros gitu kan. Kak, aku nggak pernah bawa infotainment saat aku menjenguk Olga. Kami menjenguk Olga dengan niat baik. Nah, aku makanya minta kafe ini untuk mengklarifikasi statement yang sudah disampaikan kalau nggak salah minggu lalu. Nah, perkara misalnya dari emak sendiri, aku sih terus terang belum pernah mendengar emak ngomong langsung ke aku. Jadi aku tidak mau lancang, nggak mau sampai salah mengeluarkan pendapat. Cuma memang aku dengar dari beberapa teman-teman wartawan katanya ada statement yang bilang ada beberapa teman artis yang pergi ke Singapura pengen menjenguk tapi juga membawa liputan, membawa wartawan. Nah, mungkin kita kan yang berangkat ke sana kan juga jadi yang rasanya kan kayaknya gue bukannya gitu, aku ngobrol-ngobrol ke Jupe juga gitu kan, siapa karena kan kita jadi ngerasa nggak enak. Kalau dari aku sih simpel aja, aku pergi ke sana, aku Boyan dan juga Tyson, kami pergi dengan niat baik, dengan ongkos sendiri karena pengen, kalau bisa tadinya saat itu pengen ketemu sama Olga, tapi kalaupun nggak bisa ketemu, pengen mendoakan karena sudah berbulan-bulan kita bertemu dengan sahabat kita. Tapi kalaupun misalnya aku nggak menuduh yang bersangkutan itu bilang aku yang bawa infotainment, nggak begitu. Tapi kalau misalnya pun ada rumor-rumor beberapa artis ataupun yang dibilang membawa media, sekarang pasti kalau membawa media, kalau buat saya, kalau memang ada buktinya, kalau misalnya saya gitu ya, kalau memang ada buktinya, memang ada liputannya selama saya melakukan liputan di Singapura dalam rangka menjenguk Olga, mohon ditunjukkan kepada saya. Ataupun kalau memang ada wartawannya atau kameramen yang saya ajak, tolong dibawa ke depan saya dan saya akan tanggung jawab. Tapi sekedar informasi, semuanya liputan itu memang wartawan tahu saya dan Boyan pergi ke Singapura dan semuanya hanya mengejar begitu kita landing nyampe ke Bandara. Oke, baik, terima kasih Melanie klarifikasinya, terima kasih dan selamat syuting. Thank you buat semuanya. Ya. Oke, baik, itu klarifikasi karena waktu itu memang selentingan-selentingan ya diduga begitu. Oke, itu biar clear semua. Kemarin juga Mak Vera sudah mengatakan ya sudahlah, mungkin itu teman ingin bertanya kabar gitu ya, ingin tahu sebetulnya, ingin berbagi cerita
seperti apa sih waktu itu kemajuannya barangkali begitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke tema kita hari ini, bahwa memang Indonesia sedang banyak sekali berduka gitu. Di minggu lalu ada beberapa artis dan aktor, penyanyi, selebriti yang meninggalkan kita terlebih dahulu, dan juga minggu kemarin hari Jumat Pok Nori meninggalkan kita semua. Nah, hari ini kita akan mengenang bagaimana sih sosok Pok Nori yang merupakan seniwati Betawi, komedian yang sudah puluhan tahun menghibur masyarakat Indonesia. Dan kita akan panggilkan sahabat dan juga keluarganya. Tepuk tangan, inilah Pok Ati, Mbak Ros, dan Carmila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam Bu Ati. Terima kasih sudah hadir. Iya, sama. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Ros. Mbak Ros, ini Mbak Ros, ini Kak Ros ya. Ini Bu Carmila. Iya. Oke, silakan duduk. Iya. Oke. Kalau Mbak Ros ini cucu ya? Iya, ini cucu. Kalau ini anak ya? Anak nomor berapa? Anak bungsu. Anak bungsu? Ya, bungsu. Jadi kalau anak bungsu yang sama-sama sering main lenong juga ya, suaranya sama nggak sih kayak Pok Nori? Cemprengan emak. Oh, belum ada yang bisa menggantikan ya? Belum. Oke. Nah, ini kalau Pok Ati ini kan memang teman dekat sekali ya, sama Pok Nori ya, sama empok gitu, empok dua-duanya. Jadi empok. Kita akan melihat seperti apa sih metamorfosis dari seorang Pok Nori berikut ini. Tak lama Indonesia berduka atas kepergian almarhum Olga Syahputra, kini Indonesia kembali bersedih dengan berpulangnya seorang komedian senior, Nuri Sari Nuri atau yang akrab disapa Pok Nori, pada Jumat kemarin pukul 8.30 yang menutup usia di umur 84 tahun akibat penyakit asma yang dideritanya. Pok Nori adalah seorang seniman Betawi dan komedian yang begitu khas dengan teriakan dan siulannya. Lahir di Batavia tanggal 10 Agustus 1930, Pok Nori mengawali karir di dunia seni Betawi dengan manggung dari satu kampung ke kampung lainnya menjadi penari topeng sejak usia 14 tahun. Pok Nori sempat bergabung di Sanggar Setia milik almarhum Bokir, dan dari sanggar itu ia mulai dikenal sebagai pemain lenong. Nama Pok Nori semakin dikenal masyarakat ketika ia bermain di serial Pepesan Kosong bersama Malih dan Bolot. Namanya semakin melejit dan menjadi perhatian masyarakat yang senang dengan ceplas-ceplos dialek Betawi Mak Nori. Begitu banyak kenangan yang ia tinggalkan. Tak hanya keluarga, kepergiannya menyisakan duka yang mendalam bagi para sahabat terdekat. Dedikasinya dalam melestarikan budaya Betawi adalah salah satu hal yang dikagumi dari Haji Bolot terhadap Pok Nori. Tak hanya itu, Haji Bolot pun juga ikut melihat karir Pok Nori yang naik turun hingga kadang tak memiliki uang sepeser pun karena ditolak melenong di beberapa tempat. Tak hanya perjalanan karir Pok Nori saja, Haji Bolot pun berujar jika ia ikut sedih ketika melihat bagaimana Pok Nori berjuang membangun sanggar Sinurai yang tekun ia rintis. Yang membuat Haji Bolot sedih ketika ia mengingat bagaimana perjuangan Pok Nori dalam membangun sanggar tersebut sempat terhenti sementara karena Pok Nori tak memiliki uang sepeser pun. Sebelum dirinya menghadap Yang Maha Kuasa, Pok Nori sempat memiliki keinginan terakhir, pindah dari kediamannya di Bambu Apus. Kini sosok Pok Nori menjadi kenangan. Dia meninggalkan 25 cucu, 23 cicit serta jutaan masyarakat Indonesia yang akan selalu merindukan lawakannya yang khas dengan logat Betawi yang kental. Selamat jalan Pok Nori. Oke ya, jadi memang Pok Nori begitu ya. Ini cucunya ada berapa? 24 cicit. Nama itu tadi namanya salah. Nori harusnya. Namanya Nori doang, nggak ada panjangannya. Nggak ada panjangannya. Jadi Pok Nori itu punya cucu, punya cicit, udah punya cangga. Satu lagi cicit apa namanya? Anaknya cangga. Setelah cicit jadi ya cangga. Cangga kan? Iya. Jadi cucu, cicit, cangga. Iya. Nggak tahu, saya emang nggak tahu, saya kata Cangga. cucu. Cangga benar kan ya? Jadi udah berapa? Banyak sekali begitu ya. Tapi kalau tadi kita lihat videonya itu waktu Pok Nori nari tadi itu Di Cibinong. Di Cibinong. Itu sama Mbak Carmila. Oke, itu masih semangat ya? Itu hujan-hujanan. Oh, hujan-hujanan. Itu masih kondisinya bagaimana? Alhamdulillah tahu itu nggak tahu ya, kita juga nggak tahu umur ya. Pas begitu Hari semangatnya Minggu, Itu hari apa? Hari Minggu, meninggalnya Jumat. Jadi 5 hari doang. 5 hari kemudian dari situ gitu. Jadi itu pentas terakhir sama Mbak. Emang kalau pentas sama saya mulu. Berdua, Jadi ya? saya tombaknya, dia yang ngebomnya belakangan. Oh gitu. Kita yang muda-muda capean dikit gitu. Iya. Tapi di situ saya lihat masih total ya.
Mak tuh kalau nari masih total, tampil itu selalu total, penuh semangat gitu. Enggak, kalau di belakang panggung loyo juga kalau udah sampai depan layar mah udah. Enggak ada yang nyangka dia sakit. Nggak ada yang nyangka dia sakit. Enggak ada yang nyangka dia sakit. Masih semangat ya. Tapi memang beberapa tahun terakhir memang kondisinya kesehatannya agak ngedrop. Semenjak habis dirawat yang kemarin itu memang kalau yang capek-capek masih ini suka bilang gitu, nggak kayak duluan. Nggak seperti dulu lagi gitu ya. Dikurangin. Oke, Po Ati nih, kemarin saya terakhir ketemu Po Ati ini di rumah almarhum Olga Syaputra gitu, baru tanya gimana Po Ati ditinggal ini rekan yang lebih muda gitu. Sekarang seminggu kemudian gitu Po Ati kehilangan lagi teman dekatnya juga. Apa sih Po Ati? Ada firasat apa sih Po Ati? Firasatnya nggak ada. Nggak ada firasatnya. Nggak ada. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka, soalnya baru telepon yang keterima cucunya kan memang asistennya terakhir ini kan ini dari tahun 2002 ya. Waktu itu ngikutin Ponori tuh 3 asisten, pertama anaknya tahun 90-an ya. Terus ibunya dia, ganti ibunya dia. Terus ibunya dia sakit, dia gitu. Jadi udah tiga orang yang ngikutin Ponori ya. Enggak sangka sama sekali karena terakhir masih telepon. Ini yang terima Ros. Terus Ros bener emak sakit, katanya emak sakit dengar. Terus emaknya itu siapa itu yang telepon katanya ada gitu. Suaranya. Ada kan sama dia dibuka gitunya. Speaker. Po Ati, sini gua ngomong katanya gitu. Assalamualaikum Ma, waalaikumsalam, dia bilang. Mak dengar sakit, iya nih Neng. Apaan Mak? Batuk doang Neng sama pilek, sama dikit-dikit meriang dan nih. Emang kenapa Mak? Capek katanya baru pulang dari puncak katanya ya. Nggak Mak langsungnya ke puncak apa iya Neng adanya ngajak gitu kan. Mak kalau misalnya Neng manggilnya Neng kan, kalau Neng ke sono mau dibawain apa? Bisa bawain apa Neng? Neng datang aja Mak udah seneng. Kalau ada rezeki mah boleh juga mentahnya kan. Dia bilang gitu. Suka bercanda gitu. Belum lama telepon, makanya saya marah banget sama Ros kenapa nggak dikabarin. Ternyata dia ini dua-duanya juga panik ya. Pada hari itu ya. Cuma 2 hari karena memang sayanya yang ada di rumah sakit berdua-dua doang. Berdua ini aja berdua. Nah kebenaran dia nyari ruang ICU ke atas. Saya lagi berdua-dua dia, saya bisikin di kupingnya dia gitu. Bisikin apa? Saya bilang, Ma, kita pindah. Saya bilang, saya sambil megangin tangannya dia kan panas. Karena memang kita ada harapan. Ketika saya datang juga kan udah dingin. Terus bisikin sama dia, Ma, Maji Bibi katanya gitu kan. Manggilnya pada Bibi sama saya. Pas saya datang ya itu, terus saya pencetin, panas lagi. Terus saya sempat keluar berdua-dua dia nih, dibeliin teh manis sama Supri sama ponakan. Minum dulu Bi katanya di dalam dingin katanya. Saya minum, akhirnya saya pada bercanda tuh. Pas masuk dokter bilang gini, karena kan alat-alat naik semua tuh ya bagus gitu ya, harapan besar lah ya. Terus Maji tidur katanya gitu. Karena kan habis dilapin sama saya, habis saya pindahin intinya gitu. Panas, masih bergerak, kaki semua bergerak. Digini sama dokter juga masih begini. Masih ada refleks ya. Terus kata dokter ruang ICU ya gitu. Terus akhirnya saya bilang, yaudah Bi, ruang ICU aja. Karena kan kalau di UGD kan kita yang seger juga sakit. Orang gledek bentaran. Kita tulung, masuk lagi udah melet aja. Tuh, kita juga kaget-kagetan mulu. Terus gimana? Akhirnya dia kan tanya ada ruang ICU katanya 01. Dia pergi ke pendaftaran. Nah saya pegangin ininya sebelah, saya pegangin ininya tangannya sebelah, saya bisikin di kupingnya. Bilang, Ma, kita ke ruang ICU pindah, saya bilang gitu kan. Terus begitu tuh melek dikit, ada air matanya sedikit gitu. Terus tangan yang saya pegangin gini diginiin sama dia terus begitu. Terus ya saya mah kan nggak tahu kalau itu tuh bener-bener. Ternyata dia nggak mau kali. Dia pas dia dateng, dokter kan dibukain tuh alat-alat jantung, dibuka terus dipegang ininya, nadinya dalam amat gitu, suster ngomong gitu. Terus dia juga kaget tuh, nadi apa sih Bi? Dia bilang gitu kan ya, gitu. Terus akhirnya saya, udah Dok lakukan yang terbaik, saya bilang gitu. Kalau Mbak Ros sendiri apa kayak terlihat terpukul sekali Mbak Ros dengan sangat soalnya saya dari 2002 kehilangan banget. Yang terakhir yang saya sampai sekarang nggak lupa sampai nanti deh ya, saya kan di rumah udah kesini katanya ke rumah rawatin emak, obatin emak katanya, terus di sini aja katanya nemenin emak. Akhirnya saya pindah dari rumah saya saya kosongin, saya kasih anak,
saya pindah, saya ikutin. Baru 3 bulan saya ikutin tuh ngurusin dia 24 jam. Akhirnya sekarang saya ditinggal, itu yang bikin saya sakit banget. Tapi Mbak Ros sebelum Mpok Nori menghembuskan nafas terakhir sempat ketemu? Ketemu, saya di rumah, iya, di rumah sakit. Di rumah, dari rumah. Dan ikut mengantar ke rumah sakit. Iya, emang saya yang bawa. Saya yang bawa. Udah nyampe rumah sakit, saya telepon Bibi. Enggak, maksudnya pada saat terakhir menghembuskan nafas? Ada ya istilahnya ya. Iya. Apa sih yang terakhir diucapkan tadi, kan sempat ada tangannya sudah? Udah nggak bisa bicara apa-apa dari rumah. Mata aja, dari mata. Saya datang lagi melek, terus saya bisikin itu, terus panas, akhirnya merem gitu, terus saya bisikin lagi itu, melek sedikit, udah, terus tangannya tuh udah. Saya juga nggak nyangka kalau emak itu nggak ada. Terus dokter ngompas segala macam juga, saya di kupingnya kiri kanan, terus kata dokter, Bu, sini dulu katanya di EKG. Tapi saya ngeliat alatnya di atas kepala dia tuh udah rata gitu. Saya udah kecil gitu hati. Terus akhirnya nggak percaya, masih belum percaya. Begitu yang pakai surat EKG itu udah rata semua. Pas dokter bilang, Maji udah nggak ada. Udah nggak ada yang sadar, udah langsung nubruk semua. Udah. Mbak Ros sampai sudah 3 bulan terakhir begitu, berarti saat-saat yang paling dekat sekali dengan. Memang dari pertama itu juga lagi, saya kan tadi itu bawa, terus Maji mau kamar mandi, kata dia gitu jam 10 malam. Saya anterin kamar mandi, udah habis dari kamar mandi saya payung, udah nggak, emang jalan udah nggak kuat, lemes ya. Terus Maji ngapain, minum obat apa nguap ya? Nguap aja deh, saya kata gitu, uap di rumah. Saya uap sampai jam 11. Pas gitu tidur Maji. Iya, saya naikin Maji, tumben-tumbenan. Saya juga biasanya sehari itu makan sampai 4 kali. Biasanya saya makan cuma sekali sehari. Orang kata Maji, enggak makan yuk, kata dia gitu ya. Nggak pengen Maji, saya kata gitu. Akhirnya tuh jam 11 malam saya makan ke atas, anak saya marahin ke atas. Mak, Maji, mak gitu. Nah, saya kan tidur di bawah. Kenapa Maji, kenapa waktu itu? Udah lemas. Iya, di sofa. Ini ada artikel juga, tangis keluarga tak bisa penuhi satu permintaan Mpok Nori. Oh, yang di ini yang kemarin Bibi. Iya. Apa sih permintaan terakhirnya Mpok Nori? Kita akan bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, almarhum Mpok Nori sudah menjadi seorang seniwati Betawi sejak usia 14 tahun. Dan sampai akhir hayatnya pun masih setia bersama lenong dan kesenian topeng Betawi. Sehingga bisa disebut 70 tahun ya? Iya, berkarya. Saya terakhir pernah mewawancarai Mpok Nori, dan satu kata yang sempat almarhumah ucapkan adalah, walaupun orangnya sudah meninggal, tapi seni Betawi tidak boleh mati. Itu motonya dia. Itu motonya selalu ya. Jadi siapa yang meneruskan ini nanti? Kebenaran kemarin juga kita sempat manggung. Habis 3 hari langsung paginya kita manggung. 3 harian, paginya langsung tetap setia bersama kesenian itu. Oke, tadi ada disebutkan di artikel bahwa ada satu permintaan almarhumah yang belum bisa dipenuhi. Apa sih itu? Apa itu? Mungkin tahu? Minta ya sore kira-kira jam 4. Dia minta, yuk cariin ikan pecak tawes, katanya gitu. Enak kali, katanya. Maji di mana nyarinya, udah sore, besok mungkin, saya gituin. Saya nggak tahu kalau misalnya permintaan terakhir. Kalau emang dia sampai nggak ada, itu saya tahu. Saya cariin, bener saya nyesel banget. Emang sukanya ikan sawah. Iya, masakan ikan paling kesukaannya ya, ikan sawah. Tapi selama saya ngikutin belum pernah gitu nyari ikan tawes gitu, belum pernah minta. Iya. Kalau itu kan suka dibawain, emang ponakannya dimasak gitu. Kalau itu mesti dipinta sama dia, itu yang saya bikin. Nah, kalau Pok Ati sendiri dari 70 tahun perjalanannya Mpok Nori. Pok Ati juga dari awal karirnya juga sempat bertemu juga dengan Mpok Nori. Dari kenal dari tahun berapa? Insya Allah kalau nggak salah tahun 80-an ya, zamannya masuk TVRI ya. 80-an. Apa sih kenangan yang tidak terlupakan dari Mpok Nori? Wah, banyak banget. Dia tuh kalau yang herannya itu kalau di belakang panggung itu dia
lemes, kelihatannya tiduran. Begitu. Terus iya, Dari dulu tuh udah begitu. iya, waktu batuk melulu. Tapi begitu tampil itu yang salutnya, begitu tampil itu tidak ada satupun yang tahu kalau dia tuh sakit gitu. Oke, apa yang kenangan yang paling diingat dari sosok Pok Nori? Mungkin kejadian unik atau lucu yang pernah dialami Pok Ati bersama almarhumah? Ya pernah kita di salah satu panggung ya. Terus Mak, kan ini suka bacain itunya tuh naskahnya. Kalau udah mau ke belakang panggung kan di belakang berdua gitu. Mak, ntar mau ngomong apa? Lu timpalin aja apa omongan gue gitu. Jadi kita masih suka ngikutin aja apa yang dia omongin. Jadi improvisasi begitu ya? Iya. Padahal sebelumnya udah dibacain misalnya. Tapi kadang-kadang di panggung suka. Itu memang seniman yang besarnya di seni pertunjukan seperti itu. Karena ya. dia memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa baca, Jadi kalau mau syuting pun dibacain doang. Oke. Nah, kita juga punya satu kenangan tayangan keceriaan antara almarhumah Pok Nori dan Pok Ati. Seperti apa? Kita lihat bersama. Kenapa sayang? Tadi ditraktirnya terima kasih. Iya toh, aku traktir dia dong. Emang lu traktir apa? Apa coba saya ceritain sayang? Traktir itu dong rujak bubuk mana asin. Tahun 2010 traktir rujak bubuk. Kamu tidak traktir? Iya, betul. Mendingan kita ya dong. Kita dikasih minum. Kasih minum apa? Air putih doang. Air putih kita kelelep di botol. Najong, ini hari Valentine rujak bebek sama air putih itu. Iya, tadi Pok Ati bercerita mengenai bagaimana Pok Nori ini sebagai seorang seniman gitu yang di belakang mungkin kelihatannya mungkin lagi capek, lemah, tapi begitu di panggung total. Itu total habis, betul. Kalau kenangan sampai saking totalnya pernah kita syuting bareng di salah satu stasiun TV. Iya. Saking totalnya begitu selesai syuting, bukan selesai, harusnya dia 4 segmen. Iya. Baru segmen pertama dia pingsan. Oh, bisa begitu. Pingsan. Ini yang ngantar. Langsung dibawa ke rumah sakit. Masuk UGD. Saking totalnya, padahal di belakang udah pijitin. Yang pegel yang mana saya suka mijitin gitu. Ntar begitu keluar total sama sekali. Saking totalnya baru segmen 1 pingsan. Masih tetap dengan sweetnya. Masih gitu tetap ya? dengan sweetnya itu. Oke, ini kata Pok Ati kalau manggung sakit Pok Nori hilang begitu ya? Iya, betul. Ini kan sebagai seorang penampil itu kenangannya. Kalau sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu ya, pernah nggak sih curhat-curhat sama Pok Ati? Ini kan saya kalau melihat Pok Nori itu wanita yang superwoman banget gitu. Iya. Kalau curhat sih paling ya Neng, Mak. Kalau nggak ada kerjaan, maksudnya kalau nggak ada syuting, Mama heran katanya badan Emak pada sakit malah katanya kalau di rumah. Itu sih mungkin saya juga seperti itu. Pok Ati juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada syuting, bukannya gimana malah meriang, betul itu. Pok Ati juga kayak gitu. Sama ya, malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci mata soalnya. Dan Pok Nori ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Nah, apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kalau setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya gitu, bagi-bagi. Seperti itu. Saat terakhir tuh seperti itu. Dia emang nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit. Ya sedikit juga. Sebagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya, yang sudah meninggal anaknya. Anak ada. Yang laki-laki waktu itu ya. Belum Itu lama, tahun 2007. Anaknya ya, jadi cucu-cucunya pun yang merawat, yang membiayai juga Pok Nori. Iya. Luar biasa ya kalau dilihat semangatnya ya. Apa sih kalau super ya? Mbak Ros ini juga punya kenangan karena ikut syuting terus sama Pok Nori ya. Berapa tahun sudah? Sudah 13 tahun. 13 tahun, dan salah satunya Mbak Ros ini juga pernah muncul gitu di acara Ceriwis. Seperti apa kenangannya? Kita lihat bersama. Ya, itu adalah dokumentasi waktu itu memang Pok Nori sempat dibawa ke rumah sakit begitu ya, karena sakit yang lumayan serius waktu itu, dan sempat tersiar kabar, ada kabar bohong waktu itu ya, hoax juga bahwa Pok Nori meninggal, bahwa ternyata itu berita bohong gitu. Sehingga ketika kemarin itu nyari ruang ICU juga, itu dia sama. pergi sempat nyari ruang ICU, tapi saya nemenin Emak
Ternyata mah terus sadar. Akhirnya saya telepon dia, itu udah 20 rumah sakit nggak nemu ruang ICU. Dari sore saya sampai tengah malam nyari kelilingnya, pakai motor, nggak dapet. Ternyata memang dia nggak mau di ruang ICU. Iya, udah 2 kali masuk rumah sakit. Emang kalau masuk ruang ICU ada aja halangannya, nggak mau. Oh gitu, memang dari waktu yang dirawat pertama itu nggak mau memang ya. Dia nggak mau. Yang kedua pun ini juga tandanya tadi. Ternyata iya. Oke. Jadi ini memang apa ya, kehilangan yang besar sekali ya dari keluarga Pok Nori. Kalau dari Pok Ati sendiri pasti ini juga berat, kehilangan satu lagi sahabat begitu Pok Ati ya. Apa sih Pok Ati yang bisa kita teladani dari sosok Mak Nori ini? Itu pekerja kerasnya. Pekerja keras. Iya. Terus setiap penghasilannya itu setahu Empok memang untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, untuk semua sekitarnya yang tetangga-tetangga. Itu memang dia sosialnya tinggi banget. Sosialnya tinggi sekali. Oke. Ini dari anak-anaknya, dari cucu, dari anak-anaknya, keluarga, apa sih yang diteladani dari sosok Mak Nori ini, Mbak Ros? Apa ya? Banyak banget Mbak. Saya juga gimana ya, pengennya mah pengennya kayak pengen pulang. Kalau saya diteladani semangatnya, semangatnya, terus motonya dia tetap insya Allah mudah-mudahan bisa tetap, orangnya boleh nggak ada tapi seninya harus tetap ada. Iya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, semoga almarhum Pok Nori tenang di sana. Amin. Mengetahui bahwa Pok Nori, walaupun Pok Nori sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, tetapi seni Betawi itu masih tetap akan hidup. Amin. Karena seni Betawi itu hidup dalam darah setiap anak cucunya. Amin. Gitu ya. Baik, saya masih punya tamu. Kalau tamu saya berikut ini juga seorang perempuan, pekerja keras juga, ya. Dan ada kabar yang ingin kita klarifikasi dari yang satu ini. Tepuk tangan dulu untuk Fairuz, ada di ruang Siloes. Halo Fairuz. Terima kasih sudah datang. Oke. Sayang cantik. Baik. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Fairuz, dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih buat Mbak Ros, buat Mbak Harila, buat Pok Ati sudah hadir di sini. Salam untuk keluarga semua ya. Kita akan kembali lagi. Ada kabar apa tentang Fairuz? Benarkah dia akan? Sudahlah, nanti saja kita bahas. Lain berikut ini tetap di Rumpi No Secret. Itu. Di balik peluang karirnya yang semakin baik, kisah asmara Fairuz dengan Angie pun seperti tak terdengar gaungnya lagi semenjak Angie diberitakan tengah terseret kasus penggelapan mobil. Namun, kabar lain muncul jika Fairuz kini kembali dekat dengan mantan suaminya Galih Ginanjar. Hubungan baik yang terjalin antara Fairuz dan Galih ini bahkan dianggap terlalu baik hingga dikabarkan sampai mengundang cibiran halus para tetangga yang acap kali melihat Galih yang masih sering main ke rumah Fairuz. Mungkinkah kini Fairuz dan Galih tengah merajut peluang untuk kembali rujuk? Dan benarkah jika Galih dan Fairuz hingga kini masih belum bisa pindah ke lain hati karena masih ada cinta di hati mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Susah ya kan, udah bercerai, musuhan, masalah. Terlalu baik menimbulkan bisik-bisik tetangga. Ya. Kalau gitu langsung saja kita dudukkan dia di kursi fitnah atau fakta. Ayo, belum sih Fairuz? Belum pernah, bagus. Bantalnya boleh ya? Boleh. Buat apa bantal? Nggak enak belahannya. Takut dilihat. Takut dilihat sama Om. Gitu. Oke, duduk ya. Fairuz, di kursi ini jawablah dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Fairuz, bahwa kamu dan Galih justru semakin mesra setelah kalian bercerai. Fitnah. Jadi yang benar gimana? Menjalin hubungan baik aja untuk anak. Jadi kita menyampingkan ego untuk anak aku. Oh, jadi bukan tanpa mesra. Kan dulu kan katanya sering berantem. Iya. Sekarang masih suka berantem nggak? Ya enggak, kan udah pisah rumah. Oh, pisah rumah ya. Jadi ya udah nggak berantem lagi. Fitnah atau fakta? Fairuz.
bahwa kalian sesungguhnya masih saling mencintai. Wah, parah nih. Tuh, Dedok. Maksudnya? Enggak, bukan maksud aku. Kan perasaan sayang itu nggak bisa hilang begitu aja. Bohong. Apalagi kan baru beberapa bulan ini Iya. aku bercerai. Nggak mungkin tiba-tiba, wah gue udah nggak ada perasaan sama sekali sama dia, itu nggak mungkin. Apalagi Dia aku masih pernah. ada gitu ya. Kalau ketemu lagi Oke. Gali, kamu di sini kita tanya lagi kepada Virus ya. Virus, fitnah atau fakta? Aku denger. Kamu denger ya? Tadi dia jawab rasa sayang masih ada loh. Kalau kamu gimana, ya. Gali? Kalau kamu gimana? Jangan nanya begitu, aku nggak duduk di situ soalnya. Oh, Kak duduk di sini. Ambilkan kursi kita semua. Nggak bisa, Win. Di mana-mana saat di mana-mana saat Kenapa jadi korban? Dua kursi. Ayo, boleh. Geser. Oh ya? Ini gimana nyangkut ya? Oke, silahkan. Gali. Gila lo. Fitnah atau fakta buat Gali dulu. Gali. Fitnah atau fakta bahwa kamu sudah punya kekasih baru? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Belum ada tayangan kan? Berarti nggak ada. Benar fitnah atau fakta sih, Virus? Udah punya pacar deh? Nggak pernah, kita sama-sama nggak pernah cerita kalau urusan itu. Kita tuh ngobrol cuma urusan anak aja. Ya, betul. Nggak lebih dari itu. Kalau dia cerita kamu cemburu nggak? Ya enggak lah, berarti kan itu jodohnya. Fitnah atau fakta? Nah, beda. Enggak, jadi gini klarifikasi ya. Jadi aku sama Virus sekarang tuh kompak banget dan kita lebih nyaman dengan keadaan yang seperti ini gitu. Dimana ya Virus dia sibuk dan karirnya saya pun seperti itu. Terus juga jadi nggak ada hal-hal perasaan di dalam kita berdua tuh nggak ada. Nggak ada perasaan. Nggak, maksudnya yang Tapi menyangkut. kenapa kamu sering banget main ke rumah Virus sampai menjadi bisik-bisik tetangga? Bisik-bisik tetangga kan lagu itu kan? Lihat anak ya. Ada nafas. Ada nafas. Oh iya, ada Jadi nafas. emang jadwal aku dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang dia tidur saya aku pulang. Oh gitu. Itu pun kalau misalnya nggak. Kalau ada malam? Pulang ke rumah dia. Oh, pulang ke rumahnya. Aku pulang. Kamu sih makanya lain kali kalau pulang dari rumah Virus, pamit dulu sama tetangganya. Saya pulang. Saya pulang. Nggak, saya udah Ini bilang. kira kamu nggak pulang-pulang Ya Allah. soalnya. Nggak, soalnya saya bilang. Tetangga ini kenapa ya? Nggak, padahal di pos itu ada. Jangan bilang saya sini ya. Matiin CCTV-nya ya. Iya. Tapi tetap aja yang tahu ya. Oh, jadi pos satpam sebenarnya yang menyebarkan malah ditayangin kayak dari CCTV pos satpam ya. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta, Virus? Bahwa kedekatan kamu dengan Angie itu sebetulnya hanyalah untuk membuat Gali cemburu. Ayo. Benar. Fitnah atau fakta? Aku nggak pernah nanya loh. Sebentar. Seharusnya ditanya dulu, fitnah apa fakta? Saya deket sama Angie gitu kan? Itu ditanya itu Kita dulu. suka lompat, kita suka langsung aja. Fitnah atau fakta? Deket sama Angie aja enggak? Oh. Aku nggak tahu. Jangan mau katanya. Kenapa nggak mau? Kenapa jangan mau? Karena itu pertanyaannya gosip kedekatan kamu sama Angie hanya sebagai cara membuat Gali cemburu. Oh, enggak, aku deket aja sama dia enggak. Sama sekali enggak dekat soalnya. Tapi kamu pengen bikin dia cemburu nggak? Enggak. 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 Jadi itu fitnah semua. Semuanya fitnah. Fitnah. Fitnah atau fakta untuk kalian berdua? Jawab dengan jujur ya, baik Virus maupun Gali, bahwa kalian masih mungkin untuk kembali rujuk. Gali,
Demi Fas. Enggak. Gimana? Tanya ke Gali. Gimana Gali? Masih mungkin gak Gali? Masih mungkin gak? Kan gak punya pacar, gak ketahuan pacarnya ya kan? Ya, jadi masih mungkin gak? Masih baik, hubungan baik, terlalu baik malah ya. Tapi kalau anak saya kayak dia, saya gak mau. Anak-anaknya minta rujuk semua ya. Kalau Masih mungkinkah fitnah atau fakta? Ingat kata mungkin, rujuk kembali. Fitnah. jadi lemah enggak. Hah? Enggak. Nggak apa nggak mungkin? Jangan suka bilang nggak mungkin karena Iya, tidak maksudnya mungkin. Enggak gini, maksudnya gini. Gimana? Kita sekarang sudah nyaman kayak gini. Kita bersatu hanya untuk anak aja. Kalau seandainya Gali ada jodohnya, saya dukung 100% selama itu baik gitu. Justru saya malah mendoakan dia dapat yang lebih baik. Tapi maksud saya gini, yang penting saat ini kita berdua ada buat Fas. Itu yang paling terpenting. Kenapa emang dia suka cemburuan ya sebenarnya? Kalau kamu punya pacar, kamu berani nggak cerita ke Virus? Berani lah ya. Bukan ragu-ragu. Ini kayak ada disimpan dari Berani tapi matanya begitu. Beneran nih kayaknya punya pacar. Kamu punya pacar ya? Hah? Ngaku? Enggak, belum. Lagi PDKT sama siapa? Belum. Hah? Mana pacarnya? Jadi itu ibu tirinya Fas. Kita masih belum yakin ya kalau mereka berteman baik saja gitu kayaknya. Coba kita tes sih seberapa dekat silaturahmi mereka yang sangat baik. Oke. Fitnah atau fakta? Virus. Bahwa kamu pernah dikirimin bunga sama cowok. Bentar deh, kok tahu dari mana ya? Kok aku nggak tahu? Itu sempat di-upload di Instagramnya lalu kemudian dihapus. Ayo ngaku. Instagram aku udah di private loh. Ini siapa yang nge-add gue, ini pasti ada pers berarti. Bener gak? Fitnah atau fakta? Betul. Itu fakta. Siapa cowok itu? Hah? Ayo Siapakah cowok itu? Ya yang ngirimin bunga nggak 1-2 orang. Kenapa hanya satu yang dihapus kalau bukan hanya 1-2 orang? Kok hanya satu yang diupload? Kebetulan waktu itu lagi sempat upload. Bukan Enzi ya, bukan ya? Bukan. Pemain sinetron? Hah? Pemain sinetron? Apaan nih? Aduh. Penyanyi dangdut juga? Enggak, bukan. Pemain sinetron. Bukan. Farah Tabas katanya. Allah, mending gue jadi seumur hidup deh. Begitu. Baiklah, kita akan korek-korek lagi, kurak-kurak lagi lebih dalam. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Gali sama Virus punggung-punggungan, Aduh, jangan masalah. Oke, kenapa mereka punggung-punggungan? Karena mereka akan kita tes seia sekata. Oke, ya silakan Gali dan Virus. Jawabannya ditulis di papan tulis yang ada di depan kalian masing-masing untuk mengecek apakah kalian berdua ini sebenarnya adalah orang yang sahabat yang baik sekali begitu ya. Pertanyaan pertama, berapa ukuran sepatu kanan Fat? Kanan. Sepatu kanan. Ini langsung diliatin? Oke. Langsung diliatin ya? Ya. 7 ke 14 ya? Oke, silakan ditunjukkan. Beda dong ya. Oke, silakan. Ya. Tergantung merek sih. Ya. Kalau kata Gali ukurannya 26. Kalau kata Virus ukurannya 7 atau 14. Ini sebenarnya anaknya sama apa enggak sih? Ini anaknya siapa? Anaknya siapa ukuran kaki 26? Emang ukuran kaki kemarin baru nyari 26. Enggak, tergantung merek. Tergantung merek. Karena Swallow kan 10. kita kan soalnya aku kalau sendal jepit. Oh iya. Iya elah. Emang umur berapa sih anaknya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dia mungkin 26 lah mungkin ya.
Jadi ini ternyata kedua orang ini walaupun bersahabat beli sepatunya mereknya beda-beda ya kan. Atau mungkin tugas yang beli sepatu ya Gali, Virus terima aja ya. Iya boleh lah. Selanjutnya apa makanan kesukaan Virus? Itu dulu. Apa nih banyak? Ya yang paling suka aja. Ya 2 lah kalau gitu. Udah itu aja Virus. Udah itu aja. Oke tunjukkan 1, 2, 3. Apa? C. Bakso pakai sambal. C. Udah salah tapi masih begituin. Kamu mah dari dulu emang gak pernah inget sih. Makanya kamu dicerai, kamu gak pernah ingat sih kalau dia sukanya bakso. Gimana sih? Gali. Pak, emang sejak kapan sambal itu jadi makanan? Dia kalau nggak ada sambal nggak bisa makan, katanya gitu. Bener gitu, Virus. Kamu kalau nggak ada sambal nggak bisa makan? Emang iya, itu benar. Tahu. Oh, dia perhatian lo ternyata. Apa hal yang Virus tidak suka dari kamu, Gali? Apa yo yang tidak disukai, ayo, Gali? Oke, silakan tunjukkan. Kalau kata Virus, kentut. Kalau kata Gali, karena makan melulu. Ya benar, karena kamu makan melulu, kamu jadi kentut melulu. Disambungin sebenarnya anak dua ini saling mengisi ya kan. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang membuat Virus jatuh cinta pertama kali dengan kamu, Gali? Oh iya. Gue lupa. Iya Virus. Panjang amat. Jangan boleh nyontek. Oke, silakan tunjukkan. Dia nulis apa curhat sih sebenarnya? Sayang sama, kata Virus, sayang sama papa mama aku. Kata dia, karena aku ganteng. Iya Allah. Virus, benar kamu naksir dia karena sayang papa mamamu atau karena dia ganteng? Kalau ganteng kan relatif. Waktu itu ganteng. Karena dulu waktu itu aku sayangkan sama siapa, BW ya? BW siapa sih? Apaan sih? Oh iya, jangan. BW siapa sih BW? BW siapa? Aja, Lanjut pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang dilakukan Gali saat bangun tidur? Apa ya? Aku aja lupa. Kamu kalau bangun tidur tuh ngapain? Dulu. Ngelindur dulu. Oh, Langsung jalan, langsung lompat, langsung. Oke. Oh, silakan ditunjukkan. Ya, ini ibu yang baik. Main sama Fas. Kalau ini katanya nonton TV. Kamu dibohongi selama ini. Dia ngakunya main sama Fas, padahal dia lagi nonton TV. Oke. Jadi Gak ada yang cocok kan tadi kan? Iya pantesan ya. Ini main sama Fas itu beneran emang kalau menurut kamu dia? Iya orang dia sih kalau setahu aku kalau bangun tidur main sama Fas. Oh gitu. Sampai sekarang juga masih begitu? Enggak. Tuh, sekarang karena udah enggak bareng kan? Karena bangunnya di tempat lain ya. Apa ekspresi pertama Gali saat pertama kali melihat Fas lahir? Oh iya. Oke, silakan ditunjukkan. Apa kata Gali? Kata Gali dia takut darah. Sementara kata Virus dia menangis karena senang. Iya, awalnya sih nangis sama senang. Cuman kata dokter, suruh pegang. gendong. Wah, gue takut darah. Bersihin dulu gitu. Jadi sebenarnya dia bukan menangis karena senang. Jadi campuran antara senang sama takut ya kan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Ya itulah ya. Walaupun bisik-bisik tetangga mengatakan mereka itu kok sering main banget ke rumah gitu, ternyata memang dilakukan demi anaknya. Soalnya kalau kita tes ternyata memang jawabannya nggak ada yang cocok gitu ya. Mungkin mereka memang tidak cocok. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi.
Oke, sebagai penutup kita akan lihat bagaimana sih lagu ciptaan Bang Haji Rhoma Irama yang khusus ini dibuat untuk Virus dengan judul lagu Ace. Ya Ace, jangan colek-colek. Dan kayaknya ini lagu ditujukan untuk Gali ya. Oke, Gali nanti akan menjadi bintang video klipnya di sini. Kita beri sambutan yang luar biasa. Inilah penampilan Virus dengan lagu Ace. Sudah jumpa lagi minggu depan besok di acara Rumpi. Yuk, silakan Gali. Jaga matamu dan pandanganmu, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu, jangan merayu-rayu tak bermutu. Jaga matamu dan pandanganmu, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu, jangan merayu-rayu tak mutu. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan memegang-megang badanku. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan menjauil-jauil. Jangan. Oh, sakit Pok Nori hilang begitu ya? Iya, betul. Ini kan sebagai seorang penampil itu kenangannya. Kalau sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu ya, pernah nggak sih curhat-curhat sama Pok Ati? Ini kan saya kalau melihat Pok Nori itu wanita yang superwoman banget gitu. Iya. Kalau curhat sih paling ya Neng, Mak. Kalau nggak ada kerjaan, maksudnya kalau nggak ada syuting, Mama heran katanya badan Emak pada sakit malah katanya kalau di rumah. Itu sih mungkin saya juga seperti itu. Kok Ati juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada syuting, bukannya gimana malah meriang betul gitu. Kok Ati juga kayak gitu. Sama ya, malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci mata soalnya. Dan Pok Nori ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Nah, apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kok setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya gitu, bagi-bagi. Seperti itu. Saat terakhir tuh seperti itu. Dia emang nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit. Biar sedikit juga. Bagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya, yang sudah meninggal anaknya. Anak ada. Yang laki-laki waktu itu ya. Belum lama, tahun 2007. Anaknya ya, jadi cucu-cucunya pun yang merawat, yang membiayai juga Pok Nori. Iya. Luar biasa ya kalau dilihat semangatnya ya. Apa sih kalau super ya? Mbak Ros ini juga punya kenangan karena ikut syuting terus sama Pok Nori ya. Berapa tahun sudah? Sudah 13 tahun. Masuk UGD. Saking totalnya padahal di belakang udah pijitin. Yang pegel yang mana saya suka mijitin gitu. Ntar begitu keluar total sama sekali. Saking totalnya baru segmen 1 pingsan. Masih tetap dengan sweetnya. Masih gitu tetap ya? dengan sweetnya itu. Oke, ini kata Pok Ati kalau manggung sakit Pok Nori hilang begitu ya? Iya, betul. Ini kan sebagai seorang penampil itu kenangannya. Kalau sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu ya, pernah nggak sih curhat-curhat sama Pok Ati? Ini kan saya kalau melihat Pok Nori itu wanita yang superwoman banget gitu. Iya. Kalau curhat sih paling ya Neng, Mak. Kalau nggak ada kerjaan, maksudnya kalau nggak ada syuting, Mama heran katanya badan Emak pada sakit malah katanya kalau di rumah. Itu sih mungkin saya juga seperti itu. Kok Ati juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada syuting, bukannya gimana malah meriang betul gitu. Kok Ati juga kayak gitu. Sama ya, malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci mata soalnya. Dan Pok Nori ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Nah, apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kok setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya gitu, bagi-bagi. Seperti itu. Saat terakhir tuh seperti itu. Dia emang nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit.
Ya sedikit juga. Sebagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya yang sudah meninggal anaknya. Anak ada. Masyarakat Indonesia yang akan selalu merindukan lawakannya yang khas dengan logat Betawi yang kental. Selamat jalan, Pok Nori. Oke ya, jadi memang Pok Nori begitu ya. Ini cucunya ada berapa? 24 cicit. itu tadi namanya salah. Nori Namanya harusnya Nori Namanya Nori Nori doang, nggak ada panjangannya. Nggak ada zaman panjangannya. dulu mah. Jadi Pok Nori itu punya cucu, punya cicit, udah punya cangga. Satu lagi cicit apa namanya? Anaknya cangga. Setelah cicit jadi ya cangga. Cangga kan? Iya. Oh, jadi cucu, cicit, cangga. Iya. Nggak tahu, saya emang nggak tahu, saya kata Cangga. cucu. Cangga benar kan ya? Oh, jadi udah berapa? Banyak sekali begitu ya. Tapi kalau tadi kita lihat videonya itu waktu Pok Nori nari tadi itu Di Cibinong. Di Cibinong. Itu sama Mbak Marmila. Oke, itu masih semangat ya? Itu hujan-hujanan. Oh, hujan-hujanan. Itu masih kondisinya bagaimana? Alhamdulillah tahu itu nggak tahu ya, kita juga nggak tahu umur ya. Pas begitu Hari semangatnya Minggu, ya. dia. Itu hari apa? Hari Minggu, meninggalnya Jumat. Jadi 5 hari doang. 5 hari kemudian dari situ gitu. Jadi itu pentas terakhir sama Mbak. Emang kalau pentas sama saya mulu. Berdua, Jadi ya? saya tombaknya, dia yang ngebomnya belakangan. Oh gitu. Kita yang muda-muda capean dikit gitu. Iya. Tapi di situ saya lihat masih total ya. Mak tuh kalau nari masih total, tampil itu selalu total, penuh semangat gitu. Enggak, kalau di belakang panggung loyo juga kalau udah sampai depan layar mah udah. Nggak ada yang nyangka dia sakit. Nggak ada yang nyangka dia sakit. Nggak ada yang nyangka. Oke, silakan ditunjukkan apa kata Gali. Kata Gali dia takut darah. Sementara kata Virus dia menangis karena senang. Iya, awalnya sih nangis sama senang. Cuman kata dokter, Suruh pegang. gendong. Wah, gue takut darah. Bersihin dulu gitu. Jadi sebenarnya dia bukan menangis karena senang. Jadi campuran antara senang sama takut ya kan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Ya itulah ya. Walaupun bisik-bisik tetangga mengatakan mereka itu kok sering main banget ke rumah gitu, ternyata memang dilakukan demi anaknya. Soalnya kalau kita tes ternyata memang jawabannya nggak ada yang cocok gitu ya. Mungkin mereka memang tidak cocok. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Bagaimana sih lagu ciptaan Bang Haji Rhoma Irama yang khusus ini dibuat untuk Virus dengan judul lagu Ace. Ya Ace, jangan colek-colek. Dan kayaknya ini lagu ditujukan untuk Gali ya. Oke, Gali nanti akan menjadi bintang video klipnya di sini. Kita beri sambutan yang luar biasa. Inilah penampilan Virus dengan lagu Ace. Sudah jumpa lagi minggu depan besok di acara Rumpi. Yuk, silakan Gali. Di mana-mana satu. Di mana-mana satu. Kenapa jadi kompak? Dua kursi. Boleh. Geser. Oh ya? Ini gimana nyangkut ya? Oke, silakan. Gali. Gila lo. Fitnah atau fakta buat Gali dulu. Gali. Fitnah atau fakta bahwa kamu sudah punya kekasih baru? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Belum ada tayangan kan? Berarti nggak ada. Benar, fitnah atau fakta sih Virus? Udah punya pacar deh? Nggak pernah, kita sama-sama nggak pernah cerita kalau urusan itu. Kita tuh ngobrol cuma urusan anak aja. Ya, betul. Nggak lebih dari itu. Kalau dia cerita kamu cemburu nggak? Ya enggak lah, berarti kan itu jodohnya. Fitnah atau fakta? Nah, beda. Enggak, jadi gini klarifikasi ya. Jadi aku sama Virus sekarang tuh kompak banget dan kita lebih nyaman dengan keadaan yang seperti ini gitu. Dimana ya Virus tidak sibuk dan karirnya saya pun seperti itu. Terus juga jadi nggak ada hal-hal perasaan di dalam kita berdua tuh nggak ada. Nggak ada perasaan. Nggak, maksudnya yang menyangkut. Tapi kenapa kamu sering banget main ke rumah Virus sampai menjadi beat? Berdua ya. Waktu itu ngikutin Pok Nori tuh 3 asisten. Pertama anaknya tahun 90-an ya. Terus Selesai ngikut ibunya main. dia, ganti ibunya dia. Terus ibunya dia sakit, dia gitu. Jadi udah tiga orang yang ngikutin Pok Nori ya. Enggak sangka sama sekali
karena terakhir masih telepon. Ini yang terima Ros. Terus Ros bener emak sakit, katanya emak sakit dengar-dengar. Terus emaknya itu siapa itu yang telepon katanya ada gitu. Suaranya. Ada kan sama dia dibuka gitunya. Speaker. Kok hati sini gua ngomong katanya gitu. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Dia bilang, mak dengar-dengar sakit. Iya nih neng, apaan mak? Batuk doang neng sama pilek, sama dikit-dikit meriang dan nih. Emang kenapa mak? Capek katanya baru pulang dari puncak katanya ya. Gak mak langsungnya ke puncak apa? Iya neng adanya ngajak gitu kan. Mak, kalau misalnya neng manggilnya neng kan. Kalau neng ke sono mau dibawain apa? Sebuah apa neng? Neng datang aja mak udah seneng. Kalau ada rezeki mah boleh juga mentahnya kan. Dia bilang gitu. Bercanda, suka bercanda gitu. Belum lama telepon, makanya saya marah banget sama Ros kenapa nggak dikabarin. Ternyata dia nih dua-duanya juga panik ya. Pada hari itu ya. Saya. Cuma 2 hari. Karena memang sayanya yang ada di rumah sakit berdua-dua doang. Berdua ini aja berdua. Nah kebenaran dia ke Instagram aku udah di private loh. Ini siapa yang nge-add gue, ini pasti ada pers berarti. Bener nggak? Fitnah atau fakta? Betul. Itu fakta. Siapa cowok itu? Hah? Ayo Siapakah cowok itu? Ya yang ngirimin bunga nggak 1-2 orang. Oh, kenapa hanya satu yang dihapus kalau bukan hanya 1-2 orang? Kok hanya satu yang diupload? Kebetulan waktu itu lagi sempet upload. Bukan Enzi ya, bukan ya? Bukan. Pemain sinetron? Hah? Pemain sinetron? Apaan nih? Aduh. Penyanyi dangdut juga? Enggak, bukan. Oh, pemain sinetron. Bukan. Farah Tabas katanya. Allah, mending gue jadi seumur hidup deh. Oh begitu, baiklah. Kita akan korek-korek lagi, kurak-kurak lagi lebih dalam. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Gali sama Virus punggung-punggungan, Aduh, jangan salah. Oke, kenapa mereka punggung-punggungan? Karena mereka akan kita tes seia sekata. Oke, ya silakan Gali dan Virus. Jawabannya ditulis di papan tulis yang ada di depan kalian masing-masing. Indonesia sedang banyak sekali berduka gitu. Di minggu lalu ada beberapa artis dan aktor, penyanyi, selebriti yang meninggalkan kita terlebih dahulu, dan juga minggu kemarin hari Jumat Pok Nori meninggalkan kita semua. Nah, di sini hari ini kita akan mengenang bagaimana sih sosok Pok Nori yang merupakan seniwati Betawi, komedian yang sudah puluhan tahun menghibur masyarakat Indonesia. Dan kita akan panggilkan sahabat dan juga keluarganya. Tepuk tangan, inilah Pok Ati, Mbak Ros dan Carmila. Waalaikumsalam Bu Ati. Terima kasih sudah hadir. Iya, sama. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Ros. Ini Mbak Ros, ini Kak Ros ya. Ini Bu Carmila. Oke, silakan duduk. Oke. Kalau Mbak Ros ini cucu ya? Iya, ini cucu. Kalau ini anaknya. Anak nomor berapa? Anak bungsu. Anak bungsu? Ya, Ma. Bungsu. Jadi kalau anak bungsu yang sama-sama sering main lenong juga ya, suaranya sama nggak sih kayak Penori? cemprengan emak. Oh, belum ada yang bisa menggantikan ya? Belum. Oke. Nah ini kalau Po Ati ini kan memang teman dekat sekali ya, sama Ponori ya, sama Empok gitu. Susah ya kan, udah bercerai, musuhan, masalah. Terlalu baik menimbulkan bisik-bisik tetangga. Ya. Kalau gitu langsung saja kita dudukkan dia di kursi fitnah atau fakta. Ayo, belum pernah bagus. Bantalnya boleh ya? Boleh. Buat apa bantal? Gak enak belahannya. Takut dilihat sama Om. Gitu. Oke, duduk ya. Virus di kursi ini jawablah dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Virus, bahwa kamu dan Gali justru semakin mesra setelah kalian bercerai.
Fitnah. Jadi yang benar gimana? Menjalin hubungan baik aja untuk anak. Jadi kita menyampingkan ego untuk anak aku. Oh, jadi bukan tanpa mesra. Kan dulu kan katanya sering berantem. Iya. Sekarang masih suka berantem nggak? Ya enggak, kan udah pisah rumah. Oh, pisah rumah. Ya. Jadi ya udah nggak berantem lagi. Fitnah atau fakta? Virus. Bahwa kalian sesungguhnya masih saling mencintai. Parah nih. Nah, ya malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci mata soalnya. Dan Pok Nor ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Nah, apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kalau setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya gitu, bagi-bagi. Seperti itu. Saat terakhir tuh seperti itu. Dia emang nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit. Ya sedikit juga sebagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya yang sudah meninggal anaknya. Anak ada yang laki-laki waktu itu ya. Itu lama, tahun 2007. Anaknya ya. Jadi cucu-cucunya pun yang merawat, yang membiayai juga Pok Nor itu. Iya. Luar biasa ya kalau dilihat semangatnya ya. Apa sih kalau super ya? Mbak Ros ini juga punya kenangan karena ikut syuting terus sama Pok Nor ya. Berapa tahun sudah? Sudah 13 tahun. 13 tahun, dan salah satunya Mbak Ros ini juga pernah muncul gitu di acara Ceriwis. Seperti apa kenangannya? Kita lihat bersama. Ya, itu adalah dokumentasi waktu itu memang Pok Nor sempat dibawa ke rumah sakit begitu ya, karena sakit yang lumayan serius waktu itu, dan sempat tersiar kabar, ada kabar bohong waktu itu ya, hoax juga bahwa Pok Nor meninggal, bahwa ternyata itu berita bohong gitu. Sehingga ketika kemarin itu nyari ruang ICU juga, itu dia sama. pergi sempat nyari ruang ICU, tapi saya nemenin Mak. Ternyata Mak terus sadar. Akhirnya saya telepon dia, itu udah 20 rumah sakit. Heran katanya badan emak pada sakit malah katanya kalau di rumah. Itu sih mungkin saya juga seperti itu. Kok Ati juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada syuting, bukannya gimana malah meriang betul gitu. Kok Ati juga kayak gitu. Sama ya, malah sakit semua badan. Nggak bisa cuci mata soalnya. Dan Pok Nor ini masih menjadi apa ya, tulang punggung keluarga gitu. Iya, benar. Nah, apa saja sih? Ini benar kalau saya dengar ceritanya kemarin ya. Jadi kalau setiap habis manggung tuh pada ngumpul semua cucu-cucunya gitu, bagi-bagi. Seperti itu. Saat terakhir tuh seperti itu. Dia emang nggak syuting, nggak acara panggung tuh kalau punya rezeki, alhamdulillah yang ada di rumah dibagi biar sedikit. Ya sedikit juga sebagian. Bahkan juga masih ada cucu-cucu yang ada ya yang sudah meninggal anaknya. Anak ada yang laki-laki waktu itu ya. Itu lama, tahun 2007. Anaknya ya. Jadi cucu-cucunya pun yang merawat, yang membiayai juga Pok Nor itu. Iya. Luar biasa ya kalau dilihat semangatnya ya. Apa sih kalau super ya? Mbak Ros ini juga punya kenangan karena ikut syuting terus sama Pok Nor ya. Berapa tahun sudah? Sudah 13 tahun. 13 tahun, dan salah satunya Mbak Ros ini juga pernah muncul gitu di acara Ceriwis. Seperti apa kenangannya? Kita lihat bersama. Ya, itu adalah dokumentasi waktu itu memang Pok Nor sempat dibawa ke rumah sakit begitu ya, karena sakit yang lumayan serius waktu itu, dan sempat tersiar kabar, ada kabar bohong waktu itu ya, hoax juga bahwa Pok Nor meninggal. Mulai dikenal sebagai pemain lenong. Nama Pok Nor semakin dikenal masyarakat ketika ia bermain di serial Pepesan Kosong bersama Malih dan Bolot. Namanya semakin melejit dan menjadi perhatian masyarakat yang senang dengan ceplas-ceplos dialek Betawi Mak Nori. Begitu banyak kenangan yang ia tinggalkan. Tak hanya keluarga, kepergiannya menyisakan duka yang mendalam bagi para sahabat terdekat. Dedikasinya dalam melestarikan budaya Betawi adalah salah satu hal yang dikagumi dari Haji Bolot terhadap Pok Nor. Tak hanya itu, Haji Bolot pun juga ikut melihat karir Pok Nor yang naik turun hingga kadang tak memiliki uang sepeser pun karena ditolak melenong di beberapa tempat. Tak hanya perjalanan karir Pok Nor saja, Haji Bolot pun berujar jika ia ikut sedih ketika melihat bagaimana Pok Nor berjuang membangun sanggar Sinurai yang tekun ia rintis. Yang membuat Haji Bolot sedih ketika ia mengingat bagaimana perjuangan Pok Nor dalam membangun sanggar tersebut sempat terhenti sementara karena Pok Nor tak memiliki uang sepeser pun. Sebelum dirinya menghadap Yang Maha Kuasa, Pok Nor sempat memiliki keinginan terakhir, pindah dari kediamannya di Bambu Apus. Kini sosok Pok Nor menjadi kenangan. Dia meninggalkan 25 cucu, 23 cicit serta jutaan masyarakat Indonesia yang akan selalu merindukan lawakannya yang khas dengan logat Betawi yang kental. Selamat jalan Pok Nor. Oke ya, jadi memang
Pok Nori begitu ya. Ini cucunya ada berapa? 24 Cicit. Itu tadi namanya salah. Nori akhir hayatnya pun masih setia bersama lenong dan kesenian topeng Betawi, sehingga bisa disebut 70 tahun ya. Iya, berkarya. Saya terakhir pernah mewawancarai Pok Nori dan satu kata yang sempat almarhumah ucapkan adalah, walaupun orangnya sudah meninggal, tapi seni Betawi tidak boleh mati. Itu motonya dia. Itu motonya selalu ya. Jadi siapa yang meneruskan ini nanti? Kebenaran kemarin juga kita sempat manggung. Habis 3 hari langsung paginya kita manggung. 3 hari, 3 harian paginya lah tetap ya. Tetap setia bersama kesenian itu. Oke, tadi ada disebutkan di artikel bahwa ada satu permintaan almarhumah yang belum bisa dipenuhi. Apa sih itu? Apa itu? Mungkin tahu? Minta ya sore kira-kira jam 4. Dia minta, yuk cariin ikan pecak tawes katanya gitu. Enak kali katanya. Manji di mana nyarinya, udah sore, besok mungkin saya gituin. Saya nggak tahu kalau misalnya permintaan terakhir. Kalau emang dia sampai nggak ada, itu saya tahu. Saya cariin, bener saya nyesel banget. Emang sukanya ikan-ikan sawah. Iya, masakan ikan paling kesukaannya ya, ikan sawah. Tapi selama saya ngikutin belum pernah gitu nyari ikan tawes gitu, belum pernah minta. Iya. Kalau itu kan suka dibawain emang ponakannya dimasak gitu. Kalau itu mesti dipinta sama dia, itu yang saya bikin. Nah, kalau Pok Ati sendiri dari